Tujuan kami ke sini yaitu kami ingin mewawancara Ibu perihal bimbingan konseling, Bu. Izinkan kami memperkenalkan anggota kami ya, Bu. Yang pertama saya selaku ketua yang bernama Tri Cahyono. Ini di sebelah saya ada Dewi Aprilia, Bu, anggota. Di sebelah saya lagi ada Nabila Sapamusna, Bu. Jadi Bu, apakah Ibu berkenan jika kami wawancara, Bu? Mungkin minta waktunya sebentar. Berkenan. Izinkan kami mendokumentasikannya ya, Bu. Boleh. Oh, ya. Mungkin kita langsung aja Bu ke pertanyaannya, Bu. Pertama yaitu Bu, ada berapakah jumlah guru BK di SMA 2 ini, Bu? Totalnya sekarang ada 4 orang guru BK. Oh, ada 4 orang ya. Namun kalau mau dibilang jumlah guru BK sama jumlah kebutuhan Organisasinya, Bu. struktur organisasi kita punya penanggung jawab ya, seperti Iya. kepala sekolah Iya. sebagai penanggung jawab. Bisa Masnya lihat secara langsung di sini. Oh, ada 4 orang ya. Namun kalau mau dibilang jumlah guru BK sama jumlah kebutuhan yang harusnya di SMA Negeri 2 itu masih kurang. Masih kurang. Karena satu guru BK itu masih kurang 2. Masih kurang, Bu ya. Minimalnya seperti itu. Bagaimanakah struktur organisasinya, Bu? Struktur organisasi kita punya penanggung jawab ya, seperti Iya. kepala sekolah Iya. sebagai penanggung jawab. Bisa Masnya lihat secara langsung di sini. Nah ini kalau itu Ya. atau universitas, lalu kita berhubungan langsung dengan lembaga kesiswaan karena kan berhubungan langsung dengan siswa. Lalu tata usaha mengenai perihal data-data siswa atau surat menyurat siswa kita melalui tata usaha juga. Kemudian wali kelas, guru pembimbing, guru bidang studi. Jadi kita peran guru BK adalah ya kita sebagai pendengar pendengar untuk siswa gitu. Kalau zaman dulu mungkin guru BK dibilang polisi sekolah. Mungkin jadi BK adalah wadahnya siswa untuk berbagi kisah atau mereka masih bingung tentang kehidupannya bagaimana, memilih sekolah lanjutan seperti apa, atau supaya bisa terbuka, bisa jujur sama kita. Kalau dibilang perannya sangat penting, sangat penting. Hampir semua sekolah harus ada guru BK. Hampir semua sekolah harus punya guru BK ya. Ibu bisa jelaskan Bu layanan apa saja yang dapat dilakukan dalam bimbingan konseling di sekolah? Oke, untuk layanan bisa Mas lihat orientasi itu mengenai pengenalan. Biasanya pada masa siswa masuk sekolah. Ya. Layanan informasi itu mengenai biasanya universitas atau enggak mengenai siswa kalau misalnya mau jadi dokter, pelajaran yang harus dipilih itu biologi, kimia. Dari layanan informasi ini. Lalu ada layanan penempatan penyaluran, itu berhubungan dengan siswa yang memiliki minat dan bakat. Jadi kita infokan, oh kamu kalau misalnya sukanya ini, kita berikan saran sih, bukan memberikan oh kamu harusnya di sini, tapi memberikan opsi. Audio, ada konseling perorangan, konseling kelompok, layanan konsultasi, mediasi dan advokasi. Kalau advokasi ini, kalau misalnya kita bekerja sama dengan psikolog, misalnya psikolog luar, atau enggak guru BK yang lain dari luar gitu. Jika ada siswa yang kasusnya sangat berat, kita menggunakan layanan advokasi yang berhubungan dengan orang luar. Pasti atas izinnya juga dari kepala sekolah. Jadi itu didatangkan ke sini Bu ya? Bisa datang ke sini atau kita yang berkonsultasi bersama. Tapi harus atas izin kepala sekolah dulu. Menurut Ibu mengapa layanan BK perlu diberikan? Karena tanpa layanan kita seperti nggak punya panduan. Kita harus ngapain gitu. Menyelesaikan masalah tanpa rencana, ibaratnya hanya memberikan saran-saran saja, itu tidak bisa membuat siswa perubahan. Kita bisa konseling sekali itu nggak cukup Mas. Kita harus melihat perubahannya dulu berapa lama. Kita menanyakan dulu, si siswanya ini kayaknya masih belum ngerti nih, belum apa. Kita rubah lagi, layanan apa nih yang lebih tepat. Coba kita pakai layanan ibaratnya advokasi kah, mendatangkan orang tuanya atau bagaimana, atau kita langsung home visit kan melihat kondisinya secara langsung. Jadi layanan tuh panduan kita, rencana ya, supaya kita tahu harus yang kita kerjakan di bagian apa untuk
siswa tersebut. Jadi Bu, kebanyakan kan Bu para siswa itu memiliki anggapan bahwa BK ini adalah tempat dari siswa yang sedang bermasalah. Nah, bagaimana Bu cara menghapus anggapan seperti itu Bu? Pasti itu sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Cuma dari tahun ke tahun kita menginformasikan mengenai ruang BK itu bukan tempat orang bermasalah, Ya. untuk semua orang. Tapi yang alhamdulillahnya di SMA 2 ruang BK tidak hanya untuk siswa, bahkan orang tua siswa pun datang ke ruang BK untuk berkonsultasi mengenai anaknya. Gak cuma itu, guru-guru pun juga bahkan berkonsultasi mengenai ke kita mengenai ibaratnya lagi problem di rumah atau bagaimana, dan kita memberikan kepercayaan, ibaratnya kita punya asas rahasiaan. Kita harus menginfokan itu ke siswa karena BK itu ada namanya AKIN, Asosiasi BK Indonesia. Apabila kita ibaratnya melanggar nih, kita membocorkan informasi mengenai siswa kita, entah itu di sosial media atau jadikan bahan obrolan ke guru lain dan dia mendengar, siswa berhak untuk melaporkan guru BK tersebut ke AKIN Indonesia. Itu ada Mbak organisasinya, dan itu memang di bawahnya dari Dinas Pendidikan dari Kementerian langsung. Kan kalau misalnya kita menginfokan itu ke siswa, siswa merasa oh aman nih di ruang BK, kita nggak bakal kena gibah atau bagaimana. Kan banyak nih orang yang merasa takut, kurang percayanya kepada orang, itulah buat anak jadi introvert gitu. Jadi takut juga ke ruang BK. Jadi kita jelaskan dulu ke anak, yang khawatir kita di BK punya asas kerahasiaan dan juga asas keterbukaan. Kalau misalnya kamu masih belum mau terbuka, kami tidak akan memaksa. Kita beri waktu sampai si anak benar-benar nyaman ke kita untuk ngobrol. Oke, ayo kita ngobrol. Ada apa? Jadi seperti itu Bu ya. Mungkin ke pertanyaan terakhir Bu, sebagai penutup, yaitu hambatan apa saja yang Ibu alami dalam pelaksanaan bimbingan dalam konseling? Untuk hambatan, karena siswa kami ada 1000, lumayan ya Mbak. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Terlebih ini sekolah besar. Ya. Jadi hambatan yang saya rasakan itu terkadang ketika siswa yang nggak masuk, terus kita infokan cari kabarnya nggak ada, atau yang sering akhirnya ganti nomor HP, ganti alamat tanpa pemberitahuan. Itu jadi hambatan karena betul-betul lost kontak gitu. Sedangkan kita nggak boleh mengeluarkan siswa sekarang Mbak. Nggak boleh. Kalau zaman dulu boleh kan? Siswa tanpa keterangan sama sebulan sudah drop out. Sekarang nggak boleh. Kita nggak boleh memberikan itu, kecuali dari siswa sendiri membuat surat pernyataan bahwa dia memang mengundurkan diri atau pindah sekolah. Nah, sekolah oke, memindahkan, ibaratnya mengizinkan. Tapi kalau dari siswanya tidak ada bawa surat pernyataan bermaterai hitam di atas putih, sekolah tidak boleh ibaratnya mengeluarkan siswa tersebut. Karena nanti sekolah yang bakal kena sanksi itu. Jadi siswa yang sudah dihubungin. Kedua, kita nggak ada jam ngajar. Jadi pendekatan untuk ke siswa itu kita benar-benar mencari waktu gitu, jam-jam kosong, atau enggak kita tiba-tiba ada temannya yang ngobrol, ibu saya mau konseling gini-gini. Oke, sembari saya infokan ke dia, ayo ngomong ke teman-temannya, ngasih tahu teman-temannya kalau ada masalah bisa ke BK. Sih pembantannya, karena memang di BK itu Mbak lumayan lah, dibilang pekerjaan kalau orang dari BK itu enak aja. Mudah gitu. Gak mudah. Memahami karakter. Sibuk gak Bu? Sebentar ya sayang. Iya Bu. Ya BK itu gak mudah karena satu sisi lain mungkin kalau guru-guru yang lain mengajar oke, kelar gitu kan, nanti materi terselesaikan. BK tidak. Apabila siswa ada permasalahan dan apabila masalahnya itu konflik atau berat, ya kembali ke orang sih sebenarnya. Tapi kalau untuk pribadi ke saya bakal kepikiran gitu, ini anak gimana ya ke depannya, bisa nggak lanjut sekolah, bisa nggak ya bertahan dia di rumahnya. Ada rasa takut ada, tetapi tantangan di guru BK kita nggak boleh terlalu dalam empati ke siswa. Ibaratnya siswanya nangis kita harus ikut nangis, nggak boleh gitu. Jadi harus menahan, mengontrol emosi
tuh. Harus tegar. Oke. Iya, harus oke, baik. Kalau siswanya mucil nggak bolehin kita. Itu nggak boleh, Mbak. Benar-benar harus mengontrol emosi, benar. Kecuali kalau misalnya memang sudah ya manusia ada batas sabarnya lah. Iya. Saya juga bukan manusia suci. Dibilang pernah marah, pasti pernah marah. Tapi kalau misalnya mukul atau apa, tidak. BK nggak pernah seperti itu. Paling banter kita ngebentak sih karena mungkin terlalu mucil kan ya. Bentaknya pun astagfirullahaladzim gitu. Itulah karena siswa ini kan sekarang banyak pakai HP. Iya. Otomatis literasinya tuh kurang. Kita infokan mengenai AIWO masih yang bingung kemarin apa ya tadi infonya, kamu nggak baca kan, literasinya kurang banyak. Jadi kita itu harus berulang kali penyampaian ke siswa bahwa ini a. Oh gitu ya Bu, nggak bisa sekali. Kita infoin aja ke grup itu, iya syukur-syukur dibaca keseluruhan, karena itu cuma atas sama bawah. Iya, Bu. Iya nggak? Iya. Itu kalau ya dibilang hambatan pasti ada. Beberapa hal itu sih mayoritasnya Mas. Gitu. Tapi kalau untuk secara penanganan masalah, alhamdulillah di sini guru mapel, guru wali kelas, dan wakil siswa bahkan kepala sekolah sangat-sangat membantu dalam bekerja sama menangani masalah siswa. Kita nggak pernah yang namanya tiba-tiba tahu permasalahan yang di luar ada masalah ini, biasanya aku nggak tahu, nggak pernah. Kita pasti satu pintu semuanya, gitu. Saling informasi, saling konfirmasi langsung cepat. Gitu. Misalnya ada orang bilang atau bagaimana kan siswa kita bilang, cepat itu wali kelasnya, Mbak, ini ada yang anak hilang jam segini gini. Itu langsung kita kontak semua teman-temannya. Alhamdulillah kerjasamanya bagus. Cuma itu pendekatan dalam kelas kurang. Iya. Karena nggak ada jam aja. Ya mungkin Bu, cukup sekian wawancara dari kami Bu. Kami sekelompok mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang telah memberikan waktunya. Mungkin Ibu tadi lagi sibuk. Nggak masalah, aman kok, insya Allah. Yang penting kalian udah selesai laporannya. Karena ini kan tugas mata kuliah nih, bakal banyak itu ke sekolah buat laporan sana sini. Semangat. Oke. Mungkin kami akhiri Bu ya. Kami ucapkan terima kasih lagi Bu, terakhir kali Bu. Sebelumnya jika ada salah kata Bu, mohon dimaafkan. Sama-sama, saya juga ya. Mohon maaf apabila salah kata atau bagaimana. Ya, kita manusia biasa. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Tiga. Ya Dek, minta waktunya sebentar ya. Kami ingin mewawancarai yaitu perihal bimbingan konseling. Yang pertama yaitu Dek, mau nanya, menurut Adek seberapa pentingkah guru BK di sekolah itu Dek? Kalau menurut saya pribadi itu penting karena guru BK itu kan nggak cuma nanganin murid-murid yang bermasalah, tapi juga misalnya kalau misalnya kayak gini mau pendaftaran kuliah kan kita konsulnya ke BK, nanya pendapat dan lain-lain. Jadi jawabannya nanti. Sangat penting mungkin ya. Kalau tugasnya guru BK itu apa sih Dek? Ngurusin yang siswa bermasalah, terus ngebantuin orang-orang waka juga ngurus-ngurus data gitu biasanya, sama buat konsul sih. Buat konsul ya. Kalau perbedaannya guru BK sama guru mata, jadi guru BK ini berpengaruh nggak dalam proses pembelajaran Adik? Kalau proses pembelajaran kayaknya enggak sih. Nggak berpengaruh ya? Karena kan bukan nggak ngasih nilai. Iya. Dan nggak ngajar. Dan ngajar kita. Ya, jadi cukup sekian pertanyaan dari saya Dek. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk adanya karena kami memotong waktunya sebentar. Enggak.